Perkenalkan semuanya, nama saya Drik Bastian dari kelas BM6 tahun 24. Hari ini saya akan menjelaskan tentang capital budgeting. Yang pertama adalah payback period, payback discounted period, kemudian net present value atau NPV, kemudian ada internal rate of return atau IRR. Kemudian yang terakhir adalah summary. Di sini adalah soalnya tentang capital budgeting, tentang arus kas dari proyek A dan proyek B. Di tahun 00 mereka sama-sama mendapatkan modal 25 juta. Yang pertama kita akan menghitung tentang payback periodnya. Oke, kita kembali ke Excel. Di sini kan sudah terdapat kasus, jadi kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Payback period A. Kemudian di sini kita kasih payback period B. Pertama kita akan menghitung payback period di tahun pertama di proyek A. Ini langsung aja kita kopas 25 juta. Kita kurangi dengan tahun pertama. Di sini kita kasih penanda ini tahun pertama, kemudian kita kurangin. Oke, sama dengan 25 juta dikurang dengan tahun pertama. Kita dapat hasil segini. Kemudian kita karena sebelum minus kita kurangi lagi. Enter. Wait. Yay, sama dengan 12 juta kita kurangi dengan 5 juta. Ini artinya disclaimer, ini tahun kedua. Ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga itu returnnya 5 juta. Kopas lagi. Kita kurangin lagi di sini. Oke, sama dengan 7,5 dikurang dengan 5 juta. Dikurang dengan 5 juta. Oke, ini masih belum minus ya. Artinya ini kita kurangi kembali mungkin dengan tahun keempat sampai dia minus. Oke, ini artinya udah minus ya. Ini tahun keempat. Artinya ini udah balik modal. Jadi kita mau cari berapa bulan dalam tahun ketiga itu. Caranya sama dengan sisa ini dibagi dengan 20 juta, kita kaliin dengan 12 bulan dalam setahun. Di sini kita dapat 1,5, artinya kita harus cari berapa hari. Caranya itu sama dengan buka kurung 1,5 kita kurang dengan 1, kemudian kita kali dengan 30 karena 30 hari dalam sebulan. Jadi kita dapat 15 hari. Jadi payback period A sama dengan 3 tahun 15 hari 15 1 bulan 15 hari. Sama, ini sama dengan di payback period B, proyek B. Caranya sama. Di sini di tahun pertama returnnya 500.000, jadi kita kurangi dengan 500.000. Bila kau meraja atau sedih, kita kurangin, yes, sama dengan 2,5 kita kurangi dengan 500.000, kita dapat di 24,5. Masih belum balik modal. Kita coba lagi di tahun kedua. Yes, sama dengan masih belum balik modal. Kita coba di tahun ini tahun pertama, ini tahun kedua, dan ini tahun ketiga. Di tahun ketiga itu returnnya 10 juta.
Artinya 4,5 dikurang dengan 10 juta kan udah minus. Artinya kita tinggal cari bulannya. Caranya sama kayak yang tadi, 4,5 kita bagiin dengan 10 juta, kemudian kita kaliin dengan 12 bulan dalam setahun, kita dapat di 5,4. Kemudian kita cari harinya, 5,4 dikurang 5 kita kaliin dengan angka 30 dalam sebulan. Jadi kita dapat di payback periodnya, payback period B sama dengan 2 tahun 5 bulan dan 12 hari. Ini kita sudah dapat. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat dari durasi waktu, maka proyek yang layak untuk diinvestasikan berdasarkan payback period adalah proyek B, karena durasi return untuk proyeknya adalah 2 tahun 5 bulan dan 12 hari. Sedangkan dari proyek A lebih lama, yaitu 3 tahun 1 bulan dan 15 hari. Kemudian kita akan mencari payback discounted period. Caranya itu kurang lebih sama. Kita kembali lagi ke Excel, kita copy semuanya lagi. Oke, copy and paste. Kita paste. Di sini kita buat border baru lagi. Insert di sini kita buat tabel baru. Oke. Kuning. And sell di sini PV 10%. Di sini juga PV 10%. PV 10%. Control 1 kita number, kemudian kita buat no. Oke. Sini rumusnya sama dengan ini, dibagi buka kurung 1 ditambah 10%. Ini kita kunci. Ini kita kunci. Tutup kurung, kemudian kita pangkatin dengan tahunnya. Kemudian ini kita kunci. Oke. Ini aneh. Ini kita kunci. Kita dapat di 25 juta. Kalau gitu sisanya tinggal kita tarik. Sama. Ini kita tarik aja. Oke, kita udah dapat di segini ya. Ini kita hilangin ya komanya biar lebih gampang. Ini juga komanya dihilangin. Ini kita hapus aja. Hapus.
Di sini artinya kita cari payback discounted period A. Caranya itu sama tapi ini berubahnya artinya kita start dari 11. Ini kita copy, kita paste ini, this one kita copy, di sini kita paste. Loh, sebelas 363 636 kita kurang sama dengan 25 juta dikurang 1136, kita dapat di 13 juta ya, kita dapat di 13 juta. Kemudian kita kurangin kembali di tahun kedua, ini tahun kedua, di 4.132.231. Oke. Ini sama dengan 13 juta dikurang 4 juta, kita dapat di 9 juta. Kemudian kita hitung lagi di tahun ketiga ya, di tahun ketiga kita copy, kita paste, artinya 3 juta 756.574. kita sama dengan 9 juta dikurang 3 juta dengan 5 juta. Kemudian di sini udah balik modal ya. Di sini terdapat 13.660.269. Oke. Kemudian kita mau cari bulannya. Cara carinya sama dengan payback period 5 juta kita bagi dengan ini, kemudian kita kali dengan 12 bulan dalam setahun, kita dapat di 5004 seperti ini, 5005. Karena ini panjang kan, artinya kita buat satu di belakang koma aja. Di sini sama cara carinya, buka kurung, ini kurang 5, tutup kurung, kita kali dengan 30, dapatnya di 147. Artinya di sini kita udah ketemu payback period. Payback discounted period A adalah 3 tahun 5 bulan 1 hari. Kemudian kita cari payback period B. Cara carinya sama, 454 545 sama dengan 25 juta dikurang 400. Kemudian di tahun kedua
Kemudian kita kurangi dengan tahun kedua, 16.528.926. Itu sama dengan kurang. Nah, di tahun ketiga itu dia paybacknya dapat di 7.513.148, sama dengan 8 juta dikurang dengan 7 juta, tepatnya di 503.000. Di tahun keempat ini dia udah balik modal 075.336. Ini sama dengan 17.075.336. Number currency non. Nah, di sini kita mau cari berapa bulan, sama dengan ini dibagi ini, kita kaliin dengan 12 bulan, 0,375 sama dengan buka kurung ini kurang 0 kali 30. Jadi payback discounted period B sama dengan 10 hari. Tiga tahun dan 10 hari. Jadi kesimpulan yang jika dilihat dari durasi waktu present value, maka yang layak untuk diinvestasikan berdasarkan payback discounted adalah proyek B dengan return 3 tahun 10 hari. Sedangkan proyek A lebih lama, yaitu 3 tahun 5 bulan dan 1 hari. Kemudian setelah kita mencari payback discounted period, kemudian kita akan mencari net present value. Di net present value ini kita tinggal net present value NPV. Ini sama dengan buka kurung, kita zoom dari atas sampai bawah, terus kita kali sama dengan 0,1. Wait a minute. Net present value. Di net present value ini kita cara carinya itu kita zoom sama dengan sum, kita tarik dari atas sampai bawah, terus kita dapat di 57 juta. Cara carinya sama, sum buka kurung
Jadi di net present value proyek A bisa kita lihat. Jadi kesimpulan yang kita bisa lihat dari net present value-nya adalah tetap menunjukkan proyek B lebih layak untuk diinvestasikan, yaitu net present value atau keuntungan sebesar 16.571.955 rupiah lebih besar dibandingkan dengan proyek A, yaitu 7.912.711 rupiah. Kemudian setelah itu kita akan mencari internal rate of return seperti ini. Cara carinya itu dengan cara IRR sama dengan IRR, kita buka kurung, kita zoom dari atas sampai bawah, kemudian kita kali 0,1, kita dapat di 23%. Kemudian cara cari yang proyek B, IRR, kita zoom dari atas sampai bawah. Koma sama titik koma itu tergantung device yang kita gunakan. Jadi ada device yang menggunakan titik koma, kemudian ada yang koma. Jadi kalau error kita coba satu-satu. Kalau di device ini pakai titik koma, kemudian kita dapat di 19%. Jadi kesimpulan jika dilihat dari internal rate return tetap menunjukkan proyek B lebih layak untuk diinvestasikan, yaitu IRR atau tingkat keuntungan sebesar 19% lebih besar dibandingkan dengan proyek A, yaitu 12%. Dapat dilihat dari summary-nya kalau proyek B tetap lebih unggul jauh di semua aspek dibandingkan dengan proyek A. Sekian presentasi digital budgeting dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ini adalah ujian akhir semester manajemen keuangan. Saya Edric Bastian izin pamit dan terima kasih.